Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Novianti dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Hakikat penciptaan manusia dan pengembangan dimensi kemanusiaan serta urgensinya terhadap pengembangan dan kelestarian lingkungan dalam perspektif Al-Quran. Jurnal Akademika volume 19 nomor 2 dirilis pada bulan Desember 2014. Ditulis oleh Ida Umami, seorang mahasiswi STAIN Jurai Siwa Metro Lampung. Artikel ini disusun karena bertujuan untuk mengeksplorasi esensi dari penciptaan manusia dan urgensinya dalam pelestarian lingkungan. Metode yang digunakan dalam artikel ini antara lain menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian histori dan studi teks pada penciptaan manusia yang berdasar pada pengalaman atau dilihat dari perspektif Al-Quran. Hakikat manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna dan indah. Pada dasarnya terletak dari berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antar berbagai segi, yakni segi individu dan sosialnya, jasmaninya dan ruhaninya, dunia dan akhiratnya. Kemudian dibekali potensi berupa rasio atau pemikiran, akal, hati, nafsu, dan jiwa sebagai makhluk yang berpotensi dengan adanya cipta, rasa, dan karsa. Kemudian, hakikat manusia itu berasal dari tanah. Ketika melihat sejarah pada proses penciptaan manusia, pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam, dan kemudian perempuan itu dari tulang rusuknya. Oleh karena itu manusia memiliki konsekuensi logis dalam menjaga dan melestarikan alam dan lingkungannya. Hal ini pula berarti bahwa manusia minimal menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri dalam menjaga lingkungan dan alam sekitar. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya bahwa, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Al-Ayah. Hakikat dari penciptaan laki-laki dan perempuan itu dalam keadaan fitrah. Dalam dimensi ini, kefitrahan terkandung makna bahwa individu manusia itu bersih dan mengarahkan diri kepada hal-hal yang benar dan luhur, baik terkait dirinya maupun alam sekitarnya. Kemanusiaan pada diri manusia dapat dilihat melalui dimensi kesosialannya, terutama dari aspek komunikasi dan kebersamaan. Individu menjalin hubungan dengan individu lain, dengan makhluk lain maupun dengan lingkungan alam sekitarnya. Terkait dengan manusia sebagai makhluk sosial, Al-Quran menyebut manusia dalam konteks ini sebagai Anas dan Bani Adam untuk mengabarkan nilai-nilai universal yang ada pada diri setiap manusia tanpa melihat latar belakang perbedaan jenis kelamin, ras,
dan suku bangsa ataupun aliran kepercayaan masing-masing. Bani Adam menggambarkan tentang kesamaan dan persamaan manusia dan tampaknya lebih ditekankan pada aspek fisik dan sosialnya. Teori Parsons melihat manusia yang memiliki tujuan sebagai hasil dari interaksi sosialnya. Manusia tidak dilihat sebagai manusia yang menginginkan sesuatu semata-mata bagi dirinya sendiri, tetapi lebih dari itu apa yang dicarinya adalah suatu bentuk hubungan sosial antara sesama manusia maupun dengan alam. Artikel ini berusaha menjelaskan esensi dari penciptaan manusia atau antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ada kaitannya dengan alam. Pada hakikatnya, manusia itu diciptakan dari tanah, seperti yang sudah dijelaskan dalam sejarah bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah dan Siti Hawa itu dari tulang rusuknya. Yang bisa menggambarkan antara laki-laki dan perempuan. Namun seiring perkembangannya waktu, secara medis dan pengalaman pula bahwa manusia atau laki-laki dan perempuan itu proses penciptaannya itu sama. Ketika ditiupkannya ruh, kemudian ditempatkannya bentuk-bentuk seperti mata, hidung, telinga, tangan, dan lain sebagainya itu ditempatkan pada tempat yang sesuai. Nah, kemudian terlepas dari hal itu, manusia itu selalu berkaitan dengan alam karena dalam menjalani kehidupannya ia tidak pernah lepas dari alam. Seperti ketika mencari sandang, pangan, dan bahkan papan pun selalu berkaitan dengan alam. Saya setuju dengan isi dari artikel ini bahwa manusia itu akan terus berdampingan dengan alam. Maka sudah selayaknya kita sebagai manusia yang sudah Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna dan indah, bisa menjaga lingkungan. Ayo jaga lingkunganmu. Semua gender tidak menjadi penghalang dalam menjaga lingkungan dan alam sekitarnya. Demikian ulasan video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.